Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrini dengan NIM 2020310841 dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Fakultas Sains Program Studi Ilmu Aktuaria. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final metode statistika multivariat dengan dosen pengampu Ibu Nur Ahninti Rashid, SSI, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Peramalan Inflasi di Indonesia menggunakan metode Autoregressive Movement Average atau ARMA. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana perekonomian suatu negara dapat dikatakan baik jika memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan cenderung stabil. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan perekonomian dari suatu negara adalah nilai inflasi negara tersebut, di mana inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang serta jasa dalam waktu yang panjang dalam perekonomian suatu negara. Demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terkendali, tingkat inflasi dalam suatu negara atau daerah haruslah rendah dan stabil. Menurut Badan Pusat Statistik, laju inflasi Indonesia pada 4 tahun kebelakang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 3,61%, tahun 2018 turun menjadi 3,13%. Tahun 2019 turun menjadi 2,72% dan tahun 2020 turun kembali menjadi 1,68%. Peramalan merupakan proses memprediksi secara kuantitatif maupun kualitatif untuk melihat proyeksi ke depan berdasarkan data yang relevan pada masa lampau. Dengan melakukan peramalan, nilai inflasi di Indonesia pada periode ke depan akan didapatkan angka prediksi sehingga pemerintah atau badan yang terkait dengan perekonomian dapat menyusun langkah-langkah untuk mempertahankan kestabilan inflasi di Indonesia jika prediksi nilai inflasi periode ke depan menunjukkan kenaikan. Telah banyak dilakukan penelitian mengenai peramalan menggunakan peramalan time series karena kapabilitasnya dalam memprediksi suatu nilai. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pemodelan runtun waktu untuk peramalan adalah Autoregressive Movement Average atau ARMA. Agar model ARMA menghasilkan ramalan yang optimal, maka model tersebut harus memenuhi asumsi residual white noise dan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penelitian ini memiliki tujuan untuk memprediksi angka inflasi di Indonesia tahun 2021 menggunakan metode ARMA. Dari hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan evaluasi untuk penyusunan strategi mempertahankan kestabilan inflasi di Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, laju inflasi, di mana inflasi merupakan peristiwa di mana barang maupun jasa yang bersifat umum mengalami kenaikan harga dan terjadi terus-menerus dalam waktu yang berangsur lama. Inflasi disebabkan jika kenaikan harga barang menyebar sehingga menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Apabila kenaikan harga tersebut terjadi hanya dalam waktu sehari atau 2 hari, hal itu belum merupakan suatu inflasi karena inflasi mempunyai rentang waktu yang cukup lama. Tingkatan inflasi sendiri umumnya dihitung dengan menggunakan indikator dari nilai indeks harga konsumen atau IHK. IHK merupakan indeks yang mengukur rata-rata dari barang dan jasa yang digunakan oleh rumah tangga. Perumusan inflasi berdasarkan nilai IHK dapat dilihat sebagai berikut, di mana rumusnya yaitu inflasi sama dengan IHK T dikurang IHK T kurang 1 dibagi dengan IHK T kurang 1 dikali 100%. Yang kedua yaitu peramalan, di mana peramalan merupakan aktivitas memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Menurut Subagio, tujuan dari peramalan adalah memperoleh hasil prediksi yang dapat meminimalkan kesalahan prediksi. Data yang digunakan untuk meramalkan apa yang terjadi di masa depan adalah data runtun waktu atau time series. Prediksi atau peramalan atau yang disebut dengan forecasting adalah gambaran dari peristiwa di masa depan berdasarkan data masa lampau dan data saat ini. Peramalan digunakan untuk memperkirakan gambaran yang akan atau dapat terjadi di masa depan. Informasi yang diperoleh dari data masa lalu dan sekarang dapat menjadi gambaran analisis bagi kejadian di masa mendatang untuk menghasilkan keputusan terbaik.
Dalam peramalan time series juga terdapat pola data yang terbentuk. Analisis time series memiliki 4 pola data, yaitu pola horizontal, di mana fluktuasi terjadi di sekitar nilai rata-rata stasioner. Kemudian pola trend, yaitu nilai data mengalami peningkatan atau penurunan. Selanjutnya pola musiman, yaitu pola perulangan yang menunjukkan adanya perubahan dari waktu ke waktu secara teratur. Dan terakhir yaitu pola siklis, yaitu berbentuk gelombang atau siklus dan mempengaruhi keadaan ekonomi lebih dari setahun. Yang ketiga yaitu Autoregressive Moving Average atau ARMA. Model Autoregressive Moving Average atau ARMA adalah salah satu model yang sangat populer dan sering digunakan dalam pemodelan data runtun waktu. Model ARMA merupakan campuran model autoregresif yang mengasumsikan data sekarang dipengaruhi oleh data sebelumnya dan moving average yang mengasumsikan data sekarang dipengaruhi oleh nilai residual data sebelumnya. Sedangkan runtun waktu adalah susunan observasi yang dicatat berurut berdasarkan waktu. Model ARMA diperkenalkan oleh Giorgio Edward Pelham Box dan Gwilym Myron Jenkins pada tahun 1976. Oleh karena itu, pembentukan model ARMA juga sering disebut metode runtun waktu Box-Jenkins. Model dari autoregressive model atau AR yang dinotasikan dengan ARP dinyatakan sebagai berikut, di mana rumusnya yaitu YT sama dengan B0 ditambah B1 dikali YT kurang 1 ditambah B2 dikali YT kurang 2 ditambah Bn dikali YT dikurang N ditambah Epsilon T. Model moving average atau MA yang dinotasikan dengan MAQ dinyatakan sebagai berikut, di mana rumusnya yaitu YT sama dengan alpha 0 dikurang alpha 1 dikali Epsilon T kurang 1 ditambah alpha 2 dikali Epsilon T kurang 2 tambah alpha N Epsilon T kurang N ditambah Epsilon T. Untuk keterangan dari rumus tersebut dapat dilihat dalam slide ini, di mana YT merupakan nilai runtutan yang bersifat stasioner, YT kurang 1 dan YT kurang 2 merupakan lampau runtunan, Epsilon T kurang 1, Epsilon T kurang 2, dan Epsilon T kurang N serta Epsilon T merupakan nilai residual, alpha 0, alpha 1, alpha 2, dan alpha N merupakan konstanta dan koefisien MA, B0, B1, B2, dan Bn merupakan konstanta dan koefisien AR. Selanjutnya adalah uji stasioneritas. Stasioneritas data merupakan salah satu asumsi yang harus terpenuhi dalam peramalan. Dalam kestasioneran data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data yang telah stasioner dan data tidak stasioner. Data tidak stasioner sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu data tidak stasioner dalam rata-rata, tidak stasioner dalam variansi, serta tidak stasioner dalam rata-rata dan variansi. Ketika dilihat dengan menggunakan plot, data yang tidak stasioner dalam rata-rata akan membentuk tren tidak datar pada sumbu horizontal. Untuk data yang tidak stasioner dalam variansi, pola akan membentuk tren datar namun membangun pola melebar atau menyempit. Sedangkan untuk tidak stasioner dalam keduanya, yaitu pola membentuk tren tidak datar sekaligus membentuk pola trompet. Beberapa metode untuk mengetahui stasioneritas data adalah dengan melihat dari pola grafik untuk mengetahui grafik telah konstan. Kemudian dengan uji korelogram menggunakan fungsi autocorrelation function atau ACF dan partial autocorrelation function atau PACF untuk menelaah signifikansi autokorelasi, dan uji akar unit augmented Dickey-Fuller test atau ADF dengan mempertimbangkan adanya autokorelasi yang terjadi dalam error term saat series yang digunakan merupakan non-stasioner. Berikut merupakan persamaan uji ADF, di mana untuk rumusnya dapat dilihat pada slide ini dengan keterangan GT sama dengan nilai runtun waktu pada waktu ke T, dan Theta merupakan konstanta bernilai B1, BP kurang 1, dan min 1 yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya unit root. Kemudian PI merupakan koefisien tren, di mana pada saat statistik uji T itu lebih besar dari T tabel maka akan menolak H0 yang menyatakan bahwa data stasioner. Yang kelima yaitu uji diagnostik model. Pemeriksaan kelayakan model dilakukan untuk mengetahui
dan membuktikan bahwa model ARMA layak digunakan. Uji Jungbox dapat digunakan untuk menguji kelayakan model dengan hipotesis sebagai berikut. H0 di mana rho K sama dengan 0, yang berarti residual adalah white noise. Sedangkan H1 rho K tidak sama dengan 0, yang berarti residual tidak white noise. Di mana rumus statistik ujinya yaitu Q sama dengan N dalam kurung N ditambah 2, K sama dengan 1 dari K, rho K pangkat 2 dibagi dengan N dikurang K, dengan dimana rho K ini merupakan koefisien atau korelasi sisaan pada lak ke K, dan K merupakan lak maksimum, dan N banyaknya pengamatan. Daerah penolakan yaitu tolak H0 lebih besar dari X pangkat 2A df sama dengan K dikurang P dikurang Q, atau tolak H0 jika P value lebih dari alpha, yang berarti bahwa autokorelasi sisaan tidak signifikan. Selanjutnya yang keenam yaitu Akaike Information Criterion atau AIC. Dalam menguji ketepatan suatu model, seorang ahli statistik yaitu Profesor Hiroto Akike mengusulkan suatu metode yaitu Akaike Information Criterion atau AIC. Nilai AIC dapat dihitung sebagai berikut, di mana AIC sama dengan log sigma EI pangkat 2 per N ditambah 2K per N, dengan EI pangkat 2 merupakan residual kuadrat, K jumlah parameter, dan N banyaknya pengamatan. Untuk memilih model ARMA terbaik digunakan hasil perhitungan nilai AIC yang didapatkan untuk tiap modelnya. Nilai AIC terkecil merupakan aspek untuk menentukan model ARMA terbaik untuk peramalan. Yang ketujuh, Root Mean Square Error atau RMSE. RMSE merupakan perhitungan kesalahan dari nilai besarnya rata-rata error pada suatu pengamatan, sehingga RMSE bisa digunakan untuk mengetahui besar kesalahan pada data dari model. RMSE dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, di mana rumusnya yaitu RMSE akar sigma I pangkat N dalam kurung X dikurang XI berpangkat 2 dibagi dengan N, dengan X merupakan nilai hasil peramalan, XI nilai objek pengamatan ke I, dan N banyaknya data. Yang kedelapan yaitu metode. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistika yang dapat didownload melalui link www.bps.go.id. Penelitian ini menggunakan data inflasi bulanan Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020, di mana data diakses pada tanggal 27 April 2021. Variabel yang digunakan adalah nilai inflasi di Indonesia. Metode penelitian digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mempelajari beberapa sumber seperti buku, makalah, jurnal, dan berbagai contoh makalah penelitian. Untuk menentukan model dan melakukan peramalannya, peneliti menggunakan metode ARMA dengan bantuan software RStudio. Alur dari penelitian ini digambarkan melalui flowchart yang disajikan dalam gambar. Untuk gambar flowchartnya dapat dilihat pada slide berikut, di mana langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Yang pertama itu mulai memasukkan data inflasi, cek kestasioneran data. Apabila data tidak stasioner terhadap mean, maka dilakukan differencing data. Apabila data tidak stasioner terhadap variance, maka dilakukan transformasi data. Apabila sudah dilakukan differencing data atau transformasi data atau datanya stasioner, maka langsung mengestimasi model. Kemudian setelah mengestimasi model, uji diagnostik. Apabila model baik, maka langsung dilakukan peramalan dari model ARMA yang terpilih. Tetapi apabila modelnya tidak baik, maka dilakukan kembali estimasi model. Dan setelah didapatkan model yang baik, maka langsung saja dilakukan peramalan dari model ARMA yang terpilih. Dan setelah diramalkan dari model ARMA yang terpilih, maka akan keluar hasil peramalan. Setelah hasil peramalan muncul, maka penelitian dianggap selesai. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis deskriptif. Gambaran karakteristik data inflasi bulanan Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 disajikan pada tabel 1, di mana dalam tabel 1 ini
terlihat bahwa data yang ditandai dengan warna merah merupakan nilai minimum dari data inflasi Indonesia dari Januari 2015 sampai Desember 2020 adalah min 0,45. Hal ini berarti bahwa pada bulan April 2016 Indonesia mengalami deflasi tertinggi, sedangkan data yang berwarna biru menunjukkan nilai maksimum sebesar 0,97, di mana pada bulan Januari 2017 Indonesia mengalami inflasi tertinggi. Gambaran rata-rata inflasi di Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari grafik yang ditampilkan pada gambar 2. Berdasarkan gambar 2 terlihat pola inflasi dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Dari kurun waktu 6 tahun terakhir terjadi penurunan rata-rata inflasi di Indonesia. Dengan melihat tren lain yang disajikan dalam garis berwarna merah, di mana garis tersebut membentuk tren lain turun. Rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 0,3%. Setelah itu terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 0,14%. Kedua yaitu uji stasionaritas data. Uji stasionaritas data dilakukan untuk mengetahui apakah data telah stasioner atau belum, yang mana uji ini merupakan asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan peramalan dengan model ARMA. Pengujian stasionaritas data dilakukan menggunakan plot data dan uji hipotesis ADF yang disajikan dalam gambar 3. Gambar 3 merupakan plot dari data inflasi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2020. Dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu tersebut plot menunjukkan pola pergerakan yang stasioner. Kemudian dilanjutkan uji stasionaritas menggunakan uji ADF yang hasilnya disajikan dalam tabel 2 berikut. Dari hasil pengujian stasionaritas tersebut didapatkanlah nilai statistik uji sebesar min 5,6735 dan p-value sebesar 0,01, yang mana menunjukkan bahwa data yang ada menolak H0, sehingga didapatkanlah keputusan bahwa data tersebut data telah stasioner. Yang ketiga yaitu peramalan model ARMA. Pada peramalan menggunakan metode ARMA dilakukan tahapan identifikasi model dengan cara melihat pola data menggunakan grafik ACF yang mengidentifikasikan model AR dan PACF yang mengidentifikasikan model MA. Hasil dari identifikasi model menggunakan grafik ACF dan PACF ditampilkan pada gambar 4. Berdasarkan gambar 4 diketahui bahwa dari plot ACF pada jumlah 4 lak pertama keluar garis. Hal tersebut menunjukkan bahwa order MA yaitu Q sama dengan 1. Sementara pada plot PACF garis yang keluar garis pada 4 lak pertama didapati sebanyak 3. Dengan demikian diketahui bahwa order AR yaitu P sama dengan 3. Dalam kasus ini tidak dilakukan diferensiasi ataupun transformasi dikarenakan data sudah stasioner, sehingga untuk order D sama dengan 0. Model utama yang terbentuk adalah ARMA 301. Pendugaan terhadap model lain dilakukan dengan mengkombinasikan order pada model utama atau menggunakan order yang lebih rendah dari model utama. Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan overfitting pada 7 model, maka model tersebut dipilih menjadi yaitu model 1 ARMA 201, model 2 ARMA 101, model 3 ARMA 100, model 4 ARMA 001, model 5 ARMA 200, model 6 ARMA 301, dan model 7 yaitu ARMA 300. Selanjutnya diperoleh rangkuman dari hasil kelima model yang signifikan sebanyak 5 model. Hasil rangkuman model signifikan ditampilkan dalam tabel 3 berikut, di mana pada tabel 3 ini terdapat model ARMA 201, ARMA 100, ARMA 001, ARMA 200, dan ARMA 300. Untuk menentukan model terbaik dapat diketahui dari nilai AIC dan nilai RMSE yang disajikan dalam tabel 3. Model yang memiliki hasil nilai AIC dan RMSE terkecil adalah model terbaik. Berdasarkan rangkuman di atas dapat diketahui bahwa nilai AIC dan nilai RMSE yang terkecil terdapat pada model ARMA 300 yaitu sebesar 7,81 dan 0,2373. Selanjutnya, melihat residual dari model yang telah dipilih yaitu model terbaik dengan melakukan uji diagnostik. Hasil dari uji diagnostik disajikan dalam gambar 5.
Berdasarkan hasil plot uji diagnostik bahwa p-value dari jumbox statistik berada di atas garis di mana lebih dari 0,05 dan tidak ada garis yang keluar dari batas ACF of residual, sehingga dapat dikatakan bahwa residual dari model ini sudah mengikuti white noise. Setelah mendapat model terbaik, selanjutnya dilakukan peramalan untuk 8 periode ke depan dengan hasil peramalan dan plot data dari hasil model terbaik yang disajikan dalam gambar 6 dan gambar 7 berikut. Di mana pada gambar 6 ini dapat dilihat hasil peramalan inflasinya, dan untuk gambar 7 dapat dilihat output grafik peramalan menggunakan model terbaik. Di mana berdasarkan gambar 6 didapatkan prediksi nilai inflasi Indonesia untuk 8 periode ke depan, yaitu bulan Mei hingga Desember 2021. Pada bulan Mei 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,28%, bulan Juni 2021 diflasi sebesar 0,34%, bulan Juli 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,31%, bulan Agustus 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,24%, bulan September 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,20%, bulan Oktober 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,20%, bulan November 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,24%, dan bulan Desember 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,26%. Dari hasil prediksi yang dicantumkan pada gambar 7 dapat dilihat dari grafik bahwa pola grafik hasil prediksi mengikuti pola garis data aktual, yang berarti bahwa model ini baik untuk digunakan dan sesuai dengan data aktual dengan menggunakan model ARMA 300. Model tersebut menghasilkan perhitungan kesalahan RMSE sebesar 0,2373. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari analisis yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan inflasi di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 menunjukkan trendline turun, yang berarti terjadi penurunan rata-rata inflasi di Indonesia, di mana pada tahun 2020 ini merupakan inflasi terendah jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua, model ARMA 300 adalah model terbaik karena memiliki nilai AIC yang paling kecil, yaitu sebesar 0,2373, dan RMSE terkecil sebesar 7,81. Berdasarkan hasil prediksi yang dilakukan menggunakan model ARMA 300, maka didapatkanlah pada bulan Mei hingga Desember 2021. Pada bulan Mei 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,28%, bulan Juni 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,34%, bulan Juli 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,31%, bulan Agustus 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,24%, bulan September 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,20%, bulan Oktober 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,20%, bulan November 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,24%, dan bulan Desember 2021 diprediksi nilai inflasi sebesar 0,26%. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.